warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Adhari, NIM 20681060, Prodi Ekonomi Syariah 5B. Dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Basnas. A. Sejarah Basnas. 1. Sejarah zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam adalah cermin kultural dengan kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama 8 tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan membayar zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukkan bagi amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus, lembaga zakat atau yang disebut dengan amil, bukan oleh individu muzaki itu sendiri. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari: yang pertama, khatabah, petugas yang mencatat para wajib zakat; yang kedua, hasanah, petugas yang menaksir menghitung zakat; yang ketiga, jubah, petugas yang menarik mengambil zakat dari para muzaki; yang keempat, hasanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta; dan yang kelima, khasama, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam prakteknya, Nabi tidak membagi zerata hasil zakat yang terkumpul kepada ke-8 kelompok tersebut. Nabi Muhammad SAW membagi sesuai kebutuhan, maka konsekuensinya ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Yang kedua, zakat pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar, selama 2 tahun sejak wafat Rasulullah SAW, sebenarnya belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah. Namun pada periode ini terjadi sebuah peristiwa penting yang menyangkut zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah beliau wafat, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai orang murtad. Perang ini kemudian terkenal dengan sebutan Harbu Ridho atau perang melawan pemurtadan. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan oleh sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya. Pada masa Umar pula, sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di mana porsi zakat dipotong dari pembayaran negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan pada Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar, proses pengurangan tersebut menjadi lebih sistematis. Dengan pengelolaan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, 1. Zakat al-amwal az-zahira atau harta benda yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi. Yang kedua, zakat alam awal al-batiniyah, harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self-assessment. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan angin segar. Menteri Keuangan pada waktu itu dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang. Cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Dengan dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah ibu kota Badan Amil Zakat, Infak dan Sodako atau BASIS pada tahun 1968.
Yang keempat, pada masa reformasi, terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi 7 DPR RI yang bertugas membahas RUU atau rancangan undang-undang tersebut memakan waktu yang sangat panjang. Hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. B. Tujuan dan hikmah pengelolaan Basnas. 1. Tujuan pengelolaan Basnas. Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat yaitu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu A. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. B. Meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, hikmah pengelolaan zakat. A. Sebagai perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. B. Menolong, membantu dan membina kaum duafa, orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera. C. Sebagai sumber dana bagi membangun sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam. D. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai atau marhamah di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan tafakul ijma'i. E. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. C. Manajemen penghimpunan Basnas. Islam mengatur dengan jelas dan tegas tentang pengelolaan harta dari zakat. Manajemen zakat sendiri ditawarkan oleh Islam supaya dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat dari penghimpun sampai didistribusikan, sehingga dapat memberikan kepastian keberhasilan zakat sebagai dana dari umat Islam. Badan pengelola zakat mempunyai tanggung jawab untuk memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Badan atau lembaga pengelolaan zakat harus memiliki manajemen yang baik agar dalam pengelolaan zakat yang dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan harapan. Ada 3 kunci untuk melihat kualitas manajemen suatu organisasi pengelolaan zakat. Akhir bagian D. Manajemen pendistribusian Basnas. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kekayaan. Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari 8 asnaf yang ditentukan ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin, karena tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata ke seluruh asnaf. Kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat, sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan, didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada. Apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada. Sekian penjelasan dari saya tentang Basnas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.